sebetulnya apa yang saya sampaikan mungkin udah dibahas juga oleh Kang Yudi tadi ya, udah menyinggung masalah dana desa di 2026. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham semua ya. Saya akan buat semoga singkat sekali. Jadi indeks desa di dalam kebijakan kami itu ya dikaitkan untuk pengalokasian, penyaluran ya, dan juga yang terbaru ini adalah untuk penyusunan indeks resiko iklim desa gitu ya. Nah, lanjut. Nah, kalau untuk pengalokasian Bapak dan Ibu ya, data-data kemiskinan itu masih kita gunakan ya. Jadi di dalam alokasi formula kita masih menggunakan angka kemiskinan. Kemudian di alokasi afirmasi kita mengalokasikan juga berdasarkan indeks desa ya, terutama untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal. Jadi intinya sih indeks desa ini ya sangat bermanfaat lah ya untuk pengalokasian. Lanjut. Nah ini sekedar Bapak Ibu tahu saja ya bahwa bobot jumlah penduduk miskin ya di alokasi formula ini 20%, karena ada jumlah penduduk lainnya Pak ya, 31 dan 20. Jadi kalau dijumlahkan masalah kependudukan itu lumayan ya, 51%. Kemudian masalah lanjut aja Pak, biar cepat Pak. Nah, ini untuk kinerja ya, kami memasukkan juga status indeks desa itu sebagai variabel atau indikator kinerja ya. Nah, jadi semakin tinggi statusnya itu bobotnya semakin besar. Ini sebetulnya bentuk apresiasi juga ya bagi mereka yang sudah berhasil mencapai perkembangan desa yang baiklah. Nah, kemudian tapi ya di sisi lain desa-desa dengan yang status tertinggal dan sangat tertinggal juga masih kita perhatikan lah ya. Tapi tentunya bobot nilainya berbeda ya. Kalau untuk yang afirmasi itu nilainya secara nominal itu lebih sedikit ya, lebih rendah dibandingkan dengan yang mendapatkan penghargaan ya di alokasi kinerja. Ini tujuannya adalah untuk memotivasi desa-desa supaya bangkit ya, bergerak dari status desa tertinggal dengan sangat tertinggal, kemudian dia lebih ingin berkembang ya, setidaknya menjadi desa berkembang atau bahkan lebih baik lagi ke desa maju dan mandiri ya. Jadi intinya kinerja sangat kita apresiasi ya, tapi kemudian keberpihakan kepada yang kurang juga masih kita perhatikan. Tapi intinya semua kita pakai indeks desa gitu ya. Lanjut. Nah ini data-datanya, indeks desa kita peroleh dari Kemendes ya. Lanjut lagi. Nah ini saya sampaikan ya, kalau di dalam pengalokasian kita gunakan indeks desa, di dalam penyaluran kita juga menggunakan indeks desa ya. Jadi luar biasa nih indeks desa yang dipakai terus. Jadi kita mengapresiasi juga tidak hanya dalam bentuk pengalokasian, tapi dalam konteks penyaluran ya bagi desa yang statusnya mandiri, kita kasih bobot persentase lebih besar ya penyaluran tahap pertamanya. Nah, jadi ini supaya untuk memotivasi juga ya, karena kita anggap mereka udah lebih advance gitu ya asumsinya bagi desa-desa yang berstatus mandiri ini, jadi lebih mampu untuk lebih cepat gitu ya menggerakkan perekonomian desa melalui dana desa. Lanjut. Nah, cepet ya, nggak nyampe 10 menit nih. Nah, ini fakta menarik ya, fakta menarik nih. Kalau yang tadi itu saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua. Ya. Nah, kalau ini fakta menarik karena ada sedikit pengolahan datanya gitu ya. Kalau kita lihat ya jumlah penduduk miskin itu justru paling banyak ya secara persentase ya itu ada di desa status mandiri. Ya. Nah, tapi ya jumlah penduduk paling banyak juga ada di desa mandiri ya.
Wajar nggak? Wajar. Ya. Kenapa? Karena orang kecenderungan akan bergerak ya ke daerah-daerah ya atau desa-desa dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi gitu ya. Nggak mungkin orang kemudian pengen tinggal di daerah yang serba kekurangan ya. Pasti ingin tinggal di daerah yang aktivitas ekonominya tinggi. Nah, makanya akhirnya itu bisa membawa masalah sosial juga gitu ya. Jadi kalau ngelihat data ini sebenarnya ini valid gitu ya. Gitu. Nah, tapi menariknya lagi nih, kalau kita lihat jumlah penduduk itu di desa sangat tertinggal itu cuma 1,3%, ya. Jadi cuma 1,3%. Tapi jumlah penduduk miskinnya 3,64%, gitu. Nah, ini kalau kita buat rasio jumlah penduduk miskin per jumlah penduduk, pasti yang di desa dengan status sangat tertinggal pasti besar. Kalau kita ngelihat angka ini, ya bisa ya di ini apa ya Bapak Ibu ya, jumlah penduduknya kalau di desa tertinggal dengan sangat tertinggal itu cenderung sedikit. Seperti tadi teorinya ya, orang kan lebih senang tinggal di daerah yang aktivitas ekonominya ramai. Makanya kalau di daerah tertinggal sangat tertinggal pasti sedikit gitu. Kan kita aja malas ya kalau misalnya beli rumah yang aksesnya jauh dari mana-mana gitu kan, belum diaspal, nggak ada pertokoan, nggak ada pasar, pasti males tuh. Kalaupun kita beli ke pasar karena murah gitu ya, nggak ada alternatif lain gitu. Tapi kalau bisa mampu kan, kita pasti cari yang lebih baik. Atau lebih baik kita miskin tapi aksesnya gampang kemana-mana gitu kan. Nah, jadi sekali lagi kalau ngelihat data ini ya, ini juga valid nih. Pasti ya, cuma saya nggak saya paparkan nih rasio jumlah penduduk penduduk miskin per jumlah penduduknya ya. Karena data yang dipakai kami itu berbeda di formula itu. Kalau penduduk miskin dari BPS, kalau untuk jumlah penduduknya dari Dukcapil gitu. Jadi khawatirnya nanti angkanya bisa berbeda dengan apa yang disampaikan oleh BPS gitu ya. Karena metodologinya berbeda gitu. Nanti katanya Kementerian Keuangan kok angkanya baru lagi nih tingkat rasio kemiskinannya ya, penduduk miskinnya, padahal bukan karena berbeda ya. Cuma karena memang metodenya. Ya, kalau survei kan bisa aja di BPS itu kalau orang lebih lama tinggal 3 tahun di suatu daerah udah dikategorikan penduduk situ gitu ya. Tapi kalau Dukcapil kan enggak ya, ngelihat KTP-nya. Mau dia udah lama tinggal di Bogor juga kalau KTP-nya Jakarta, catatnya Jakarta kan gitu. Nah itulah perbedaan metodologi ya. Nah, sekali lagi ya, jadi sangat menarik nih kalau kita melihat ini, jumlah penduduknya sedikit di desa sangat tertinggal, ya, tapi kemiskinannya lebih tinggi ini. Berarti bisa kita simpulkan pasti jumlah persentase ya penduduk miskin yang tinggal di desa sangat tertinggal itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa status di atasnya. Nah, jadi kalau kita buat rancangan kebijakan ya, harus memperhatikan nih, memperhatikan beberapa hal ya. Pertama, memang betul ya, jumlah secara persentase, jumlah yang miskin itu lebih banyak di desa tertinggal. Secara persentase nih. Tapi secara real, jangan lupa gitu. Orang yang miskin sebetulnya lebih banyak di desa dengan status mandiri atau berkembang gitu. Jadi mereka, ada yang bilang ya, mereka ini bukan statistik nih. Mereka ini real orang miskin ya. Jadi harus ya diperhatikan juga gitu. Jadi bagi kita mengambil kebijakan, pilihannya adalah bagaimana nih, mau fokus ke status idenya ya, atau realnya jumlah penduduk miskin di mana dia tinggal gitu ya. Nah, atau kita cari jalan tengahnya gitu ya. Silahkan itu dibuat kajian nih Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini menarik juga nih ya.
Kita lebih senang nih kalau ngotak-ngatik data ya. Kita buat perbandingan penurunan penduduk miskin dari 2024 ke 2025 ya. Secara rata-rata nasional itu secara basis poin ya terjadi penurunan kemiskinan ya kalau dibandingkan 2004 ke 2025. Penduduk miskin itu turun rata-rata sebesar 0,46 ya persen poin. Tapi menariknya ya penurunan itu terjadi memang di desa mandiri berkembang dan maju meskipun tadi secara jumlah ya persentase jumlah penduduknya yang miskinnya banyak di sana. Tapi sebetulnya secara delta selisih ya ternyata di desa tertinggal dengan tertinggal ini justru penduduk miskinnya besar jumlahnya ini naik gitu. Jadi sedikit tapi naik gitu ya. Nah ini menarik nih ya. Artinya desa mandiri berkembang maju itu punya penduduk banyak tapi dia berhasil menurunkannya gitu ya. Tapi justru di desa yang sangat tertinggal itu enggak gitu ya. Itu menarik juga tuh kalau dibuat kajian ya. Kenapa nih? Karena indeks desa itu ya kan ada juga ya, ada 6 dimensi ya. Bapak Ibu mungkin lebih paham dari saya. Kan ada layanan penduduk, ada layanan ya, layanan dasar ya. Ada kesehatan, ada pendidikan gitu ya. Jangan-jangan ketika layanan dasarnya jelek, layanan pendidikan jelek ya, indeks desanya jelek, sehingga membuat orang yang miskin tambah miskin. Dia nggak punya akses ke pendidikan, dia nggak punya akses ke kesehatan, kan gitu ya. Gitu. Nah, menarik juga tuh dibuat kajian ya. Bapak Ibu aja yang buat kajian, jangan saya. Tapi datanya seperti ini, gitu ya. Ini menarik nih Pak, Bu. Ya. Kemudian lanjut lagi nih, menarik juga ya, bahwa di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kalau Bapak Ibu lihat, itu mereka semua desa-desanya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Ya. Kecuali di Bali Nusra, mohon maaf nih saya jangan-jangan di Nusranya ya, tapi saya harus lihat lagi nih. Ya. Kemudian di Maluku Papua, itu desa-desa yang dengan status berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal itu bisa dikatakan tidak berhasil menurunkan tingkat kemiskinannya. Ya. Datanya seperti itu. Gitu. Ya. Lanjut. Nah, ini menarik lagi nih. Kalau kita kaitkan dengan data BLT desa, ya. Ternyata desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal itu behavior atau perilaku spending APBDes-nya atau dana desanya memang tinggi untuk BLT desa. Gitu. Jadi valid juga ya. Udah rasio jumlah penduduk miskin terhadap penduduknya tinggi, belanja untuk BLT desanya juga tinggi gitu. Nah, ini menarik nih, ya. Menarik artinya pas nih, ya. Bisa dikatakan ya kesimpulan umumnya ya itu tadi, ya. Perilaku desa-desa yang tertinggal dengan sangat tertinggal itu perilaku belanjanya ya, terutama dari dana desanya ya besar untuk BLT desa gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya di sebelah kanan ya, di wilayah terutama daerah Maluku Papua ya, ini persentase belanja BLT desanya dibandingkan dana desanya ya lebih tinggi persentasenya itu rata-rata di Maluku Papua ya. Kalau di Jawa justru spending BLT dana desa untuk BLT desa ya, atau BLT desa terhadap dana desa itu kisaran 7-8%. Tapi kalau di Papua itu 11-13%. Ya. Paling tinggi memang di daerah atau di desa sangat tertinggal itu bisa mencapai 13% dari dana desanya itu dibelanjakan untuk BLT desa. Jadi Bapak Ibu, semoga ini sudah slide terakhir ya. Slide terakhir ya. Nah, slide terakhir nih. Jadi Bapak Ibu ya, begitu ya data-data ya yang ada gitu ya, dan kalau diolah Bapak Ibu memang data-data ini
menarik nih ya. Kalau dibuat kajian nih sangat menarik gitu. Nah, tentunya ini juga akan sangat bermanfaat nih bagi penyusunan kebijakan gitu ya. Seperti saya tadi sampaikan, ini kan dilema nih. Kita mau bantu desa karena dia memiliki indeks desa yang rendah gitu kan. Tapi permasalahannya adalah penduduk miskin justru distribusinya lebih banyak di daerah atau di desa yang statusnya maju dan mandiri kan gitu ya. Tapi ya sebetulnya kalau kita membantu desa sangat tertinggal dengan tertinggal juga sebetulnya itu investasi ya, karena kan di situ ada layanan kesehatan, layanan pendidikan ya. Mungkin kedepannya juga kalau kita investasi di situ akan lebih baik gitu ya. Nah, ada sebetulnya ya yang ingin saya kaji lebih dalam nih ya. Tapi waktunya sudah habis kayaknya nih 10 menit ya. Saya pengen tahu nih Bapak Ibu ya, nah, Bapak Ibu boleh juga tuh kalau buat kajian. Saya ingin tahu tingkat elastisitas desa sangat tertinggal di daerah Papua gitu ya, atau di Maluku Papua ini gitu ya. Elastisitas itu maksudnya begini, ketika dia disuntik dana ya, anggaplah terutama dari dana desa ya, apakah kemudian elastisitasnya itu dia setiap berapa rupiah yang disuntikan juga kemudian dia akan bergerak menuju status yang lebih baik gitu. Itu pertanyaan tuh kalau saya tuh. Jangan-jangan ya dia itu inelastis gitu. Inelastis itu tuh duitnya banyak di apa namanya? Digelontorkan. Tapi statusnya ya gitu-gitu aja gak naik-naik tuh. Gitu. Berbeda dengan di Jawa misalnya. Ya, ketika dia elastis ya digelontorkan duit banyak, oh ternyata memang berkembang tuh statusnya. Tapi kemudian ada kondisi di beberapa daerah tertentu yang inelastis tadi ya. Mau kita gelontorin duit banyak juga tetap aja gitu-gitu juga gitu ya. Jangan-jangan, nah kalau kita perdalam lebih dalam, kita analisis lebih dalam, jangan-jangan kualitas belanjanya yang bermasalah gitu. Ya, infrastruktur nggak dibangun, duit hanya dibagi-bagiin gitu ya, nggak jelas gitu, jangan-jangan gitu. Nah jadi kayaknya asik nih kalau kita buat kajian berbasis data ini. Gitu. Mungkin itu aja Pak Adir. Mohon maaf nih Bapak Ibu ya kalau waktunya melebihi 10 menit, tapi semoga data ini menjadi semakin kita tertarik lah ya untuk mengkaji dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.